nanti untuk halayak umum gitu. Oke, sebelum itu saya izin record dulu. Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita siapa ya, ini narasumber kita sudah berada di tengah-tengah kita. Halo Mas Herli, bagaimana kabarnya Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya dan Mas Herli bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu semua ya. Kenapa? Sebab eh, berada di antara orang-orang yang senang belajar, teman-teman. Dan semoga berkahnya saya pun dapat diambil manfaatnya gitu ya, teman-teman ya. Dan bisa didapatkan juga gitu. Bagaimana Mas Herli kabarnya? Sudah kayaknya udah semangat nih Alhamdulillah, Kak untuk menyampaikan materinya. Alhamdulillah, Kang Ade, Oke, amin baik. Allah Subhanahu Wa Sehat Taala. Kak? Ya, saya Insya Allah, manggilnya Insya Mas Allah. apa Kak nih? Mas aja ya, biar lebih. Mas boleh, Kak boleh. Oke, Cuma yang paling bingung saya kalau manggil Ade nih. Ade. Kapanpun tetap akan selalu muda karena namanya Ade. Betul, kayak saya. Kebetulan juga saya masih muda, Mas. Masya Allah, masih masih single visabilillah ya. Jadi bari peserta boleh nanti sama Kang Ade ya. Aduh, Kalian malah sekalian kita promosi. promo ya. Oke. Oke, bersama Henry Bangkit dan mari kita apa namanya bersama-sama memulai ya acara ini dan silakan Mas Herli untuk menyampaikan beberapa sedikit materi ya, kurang lebihnya banyak juga nggak apa-apa Mas. Silakan Mas. Oke. Baik, terima kasih. Kalau dalam bahasa sudah dikatakan hatur nuhun, Kang Ade yang sudah nyapa-nyapa kita semuanya. Dan saya juga ingin nyapa teman-teman di sini yang bisa on cam. Kalau yang bisa karena suatu hal nggak jadi masalah ya. Yang penting kita di sini bisa silaturahim. Kenapa sih Mas Ferdi kok harus on cam? Karena kalau ngelihat wajahnya akan lebih enak gitu ya. Seperti saya ngeliat Kang Ade sejuk gitu ya. Apa ya, kayak teras masjid ya, enak dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, ni'mati tamtimu sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, sahabatnya di tanggal 22 Mei, bagaimana apa yang sudah disampaikan di beberapa media sosial di sana. Wah, insya Allah hari ini kita ingin berselancar ya di dalam dunia online, di dalam dunia maya. Dan saya ingin juga menyapa ada beberapa, sebetulnya nih Kang Ade, ini guru-guru saya nih Kang Ade. Kalau dari nama saya kayaknya ini guru-guru saya nih ya. Salah satunya guru saya ini ada, ini abang kita nih yang namanya Bang Kusuma. Ini abang saya, senior saya. Beliau adalah founder dari Sahara Institute ini, Masya Allah. Masya Dia Allah. masih masih mau menyempatkan diri di waktu jadwal beliau coaching ya. Jadi buat teman-teman yang mau coaching sama beliau tuh, tentang uh, usaha atau tentang bisnis ya. Beliau expertnya di bisnis coach. Jadi teman-teman yang mau bisnis bisa ini Kang nanti ya di sini. Nanti di kolom chat Kang ya, kita berbagi dengan saya. Kemudian ada teman-teman dari mana nih tadi Kang Ade? Ada yang dari Tangerang katanya ya. Ada Dari yang dari Tangerang. Tangsel, ada Dari yang Tangsel, dari Tangerang itu siapa tuh dari Tangerang tuh? Bogor tadi. Yuk. Ada dari Tangerang siapa? Boleh di Betul, Pak Herdi, saya Pak. eh ada Tangerang Pak itu apa ya? Arif nama saya. Sunda atau Jakarta ya Tangerang ya? Tangerang Selatan, di Ciputat lebih tepatnya, Pak. Di Ciputat. Iya, dekat Aktivitas kampus apa? ini. Eh, Ya, Pak, Kang Arif. Kenapa? bekerja Pak Herdi. Bekerja Iya, dan saya mengetahui acara ini dari Instagram, Pak. dari Instagram. Luar biasa ini si Ya, Instagram nih ya, dapat pahala Instagram nih. Di tengah-tengah aktivitas Kang Arif bekerja, Kang Arif masih mau menyempatkan diri, maka ini dapat rasa syukur yang iya, kan sangat luar biasa. Kenapa? Udah tadi mau kerja, capek, pasti punya target, jam 8 kumpul di sini.
Mudah-mudahan Alhamdulillah ini menjadi baik, bagian baik. apa? Menjadi Wah, bagian kebaikan yang mau kita sama-sama sampaikan ya sama teman-teman amin. yang ada di sini bersama teman-teman Tarikat Hasanah gitu ya. Dan Mohon maaf, kemudian, Mas Herli. ya Saya Kang Ade, potong tadi agak putus-putus tadi suaranya ya, Mas Herli. oh agak putus-putus. Tapi Ya, sekarang udah aman, udah aman. udah aman. Tadi sesekali putus-putus gitu, Mas. Jadi Ah, apa mungkin ya efek mikrofon ya, Mas? mungkin kali ya. Tapi Oh kalau ya, ada yang kurang jelas, boleh di kolom chat ya teman-teman ya. Takutnya oke. seperti tadi kurang jelas, itu boleh disampaikan di kolom chat. Dan kita mah santai-santai aja lah di sini ya. Ngobrol-ngobrol santai. Insya Allah besok, besok pada libur nggak sih nanti ngomong-ngomong. Kang Ade besok libur nggak Kang Ade sekolahnya? Libur ini tanggal merah itu Libur ya. besok Ah, iya. ini Jadi bisa Mas bergadang, Mas. bisa bergadang ya. Masya Allah. Ini Iya. Kang Ade lagi studi melanjutkan S2 nih ya. Di teman-teman yang mau S2 juga bisa ke Kang Ade tanya gimana studi. Teman-teman semuanya Alhamdulillah sudah kumpul dan boleh nanti di kolom chat ya teman-teman ya. Walaupun uh, belum apa namanya bisa ada capnya boleh di kolom chat kita bisa saling kenalan ya Kang Ade tolong ditulis ini sebagai reaksi juga khawatir ya ini nggak ada orangnya ya jadi boleh ditulis di kolom chat ya nama dan mungkin daerah boleh ya sebagai ajang kita untuk silaturahim karena jangan sampai ketika kita ketemu di ruang seperti ini kita nggak saling kenal. Nah, padahal ketika kita ketemu di suatu ruangan seperti ini kita bisa satu dua memperlebar tiga memperlebar koneksitas. Nah, yang mau S2 ke yang mau belajar bisnis ke uh, abang kita bang dan seterusnya. Nah, jadi sayang kalau nggak dimanfaatin. Ini kalau nggak salah juga nih ya, mudah-mudahan saya benar ini. Nggak ada uh, guru saya juga, Bang Ade mungkin saya satu Pak satu kali kita dipanggil. Ini ada Farida, ini Bu Farida yang di industri negeri kincir kah? Benar atau enggak nih Bu Farida nih? Saya coba minta apa namanya feedbacknya benar atau enggak nih ya. Kalau benar nanti boleh di kolom chat ya diketik. Jadi kalau memang benar beliau berarti beliau adalah salah satu guru saya saat saya belajar salah satu di makanan Indonesia Indonesia salah satu. Oke, ya terima kasih. Ada saya baca langsung ya ada Mas Norma Surabaya. Ini Mas atau Mbak nih kira-kira nih Kang Ade ya? Norma karena Norma bisa laki bisa perempuan. Saya pernah ketemu perempuan namanya Norma ya teman SMA. Tapi udah bekerja pernah juga ketemu Norma laki-laki ya. Mudah-mudahan nggak ini ya. Baik. Putus-putus suaranya Kang Ade. Ya, rada putus-putus tadi, Mas Herli. Rada putus-putus. Iya. Oh, mudah-mudahan tanpa mengurangi format ya. Saya bisa berkomunikasi. Kalau putus, sepertinya gangguan sinyal yang agak susah dideteksi, tapi mudah-mudahan saya perbaiki sambil kita ngobrol gitu ya teman-teman ya. Mohon maaf ya. Terima kasih ini Pak Thomas, saya sambil panggil Norma. Dan terima kasih juga Coach Pungki, abang kita Bang Pungki, makasih masukannya ya. Oke, jangan pakai mikrofon kali ya. Oke, saya coba ya nggak pakai mikrofon ya. Ya, boleh Lebih aman dicoba. kah? Nah, ini lebih bening, Mas Herli. Saya Ah ya sudah wajahnya lah. sekarang. Kalau gitu nggak usah pakai mikrofon lah. Iya, benar-benar. Baik, baik, baik. Berarti lebih aman ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oke, Sip, aman. Oke, sip. Ini berarti menunjukkan bahwa kelas kita ada orangnya, ya. Kalau nggak ada orangnya nanti sampai setengah 10 kita nggak tahu nih apa yang diomongin. Bismillah. Oke, terima kasih Kak Andre Alfiansyah. Ini sebetulnya guru saya juga nih Kang Andre nih kalau nggak salah ya, tapi nggak tahu nih. Kang Andre sekarang di mana domisilinya? Kalau nggak salah guru saya juga nih. Masya Allah. Siap, siap, siap teman-teman semuanya ya. Ini mah guru-guru saya semua nih Kang Ade yang hadir nih. Mudah-mudahan tanpa menggarami lautan gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa saling diskusi saja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, malam ini kita akan bincang-bincang ya Kang Ade, kita diskusi teman-teman terkait dengan seni berbicara. Kalau berbicara tentang seni berbicara, maka akan banyak turunannya teman-teman. Tetapi sebelum masuk ke dalam seni berbicara,
ada hal-hal yang kemudian kita ingin sepakati bersama agar pertemuan kita menjadi sesuatu hal yang terus diingat, menjadi suatu hal yang kemudian berkelanjutan. Yang pertama, teman-teman, kita harus luruskan dulu bahwa pertemuan kita hari ini, malam hari ini, harus diniatkan sebagai ladang kita untuk meningkatkan kapasitas diri. Saya tahu bahwa ada sebagian di sini mungkin ada yang pernah belajar tentang public speaking. Bisa jadi juga ada yang belum pernah sama sekali. Maka antara yang sudah pernah dengan yang belum pernah kan satu kutub yang berbeda gitu ya Kang Ade ya. Yang satu udah pernah, yang satu belum pernah. Ini kan kutubnya berbeda. Ah, apa yang terjadi teman-teman? Kalau kutubnya berbeda, biasanya magnetnya adalah saling dekat mendekati. Ya kan seperti kutub utara dan selatan kan langsung nempel tuh. Jadi kita menggunakan sistemnya adalah kutub. Tetapi kalau misal utara, selatan ketemu selatan, maka disinilah kemudian kita bertemu dengan yang namanya apa teman-teman? Kita bertemu dengan hukum menghakimi. Apa artinya? Mau udah tahu. Atau sebaliknya, wah ini belum tahu. Maka di sini teman-teman semuanya kita jadikan ajang kita adalah ajang untuk apa? Ajang untuk meningkatkan kapasitas diri. Tidak bermaksud menghukumi siapa. Yang kedua teman-teman, bahwa pertemuan hari ini merupakan pertemuan yang boleh dibilang adalah pertemuan yang insya Allah mudah-mudahan Allah ridhoi adalah pertemuan yang bukan hanya pertama, tetapi pertemuan yang berkelanjutan gitu ya Kang Ade ya. Ini udah Akang Ade lagi bingung ya, gitu ya. Karena apa? Karena ngomongin seni berbicara adalah ngomongin sesuatu hal yang berkelanjutan. Seni itu kan hal-hal yang bisa dipelajari. Nah, sehingga ini kita bisa explore lebih banyak, gitu ya. Masya Allah. Ini benar berarti ini guru saya nih, Kang Ade. Bang Andreo, Assalamualaikum, Bang Andreo. Assalamualaikum, Bang Masya Herli. Allah. Kumaha teh, Bang? Mentor saya, Kang Ade. Luar biasa beliau nih. Salam takzim sama Izin guru. izin bergabung, Kang Herli. Siap, siap, siap. Masya Allah. Justru Ya. nanti Kang Ade sepertinya di sesi tanya jawab bukan saya yang menjawab ya. Nanti ada guru-guru kita yang menjawab. Itu dia. Kita berdiskusi nih. Kita Kita diskusi. Iya. iya benar Ada Mas. guru-guru saya nih. Ada Bang Pungki, ada Bang Andre. Wah, Masya Allah. Ya, izin ya Bang Andre ya kita kita berbagi ya. Gitu ya. Bismillah. Siap, Nah, Kang Herli. teman-teman izin saya berbagi screen ya buat teman-teman semuanya. Insya Allah berbagi buat teman-teman semuanya. Kelihatan Kang Ade atau Iya Kang terlihat Mas Herli. Andre dan teman-teman terlihat Aman, ya. aman, Barakallah. Kang Terima Herli. kasih teman-teman ya. Aman. Cakep. Mantap. Nah, Waalaikumsalam. eh, kenapa belum? Nah, iya. Oke. Jadi teman-teman semuanya, seperti malam ini yang tadi saya sampaikan bahwa kita akan berbicara tentang seni seni berbicara. Ini ini beberapa pelajaran saja, ada hal yang kemudian saya pelajari untuk bisa kita mengeksplor malam ini ya, teman-teman. Ini kita lewat saja. Ini tadi sudah saya sampaikan. Nah, yang menjadi krusial adalah hari ini, teman-teman. Ketika tadi ada beberapa teman-teman kita yang ada di dalam dunia pekerjaan, ada yang di dalam apa namanya dunia pendidikan gitu ya. Kalau kita berbicara masalah skill, maka skill itu kan terbagi menjadi dua. Ada yang kemudian kita sebut dengan hard skill, ada yang kemudian kita bisa disebut dengan soft skill. Nah, kedua ini teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya adalah harus beriringan sejalan. Dan kita tahu bahwa hard skill juga sangat dibutuhkan dan soft skill juga sangat dibutuhkan. Lansir daripada apa yang kita coba riset gitu ya dari World Economic Forum begitu dan seterusnya ada LinkedIn, ada Future Learn, ada Glassdoor dan seterusnya bahwa ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki yang kemudian keterampilan ini bisa sampai tahun 2030. Teman-teman kelihatan ya slide-nya ya. Ini nggak ada dusta di antara kita lah ya. Langsung aja keluar semua slide-nya ya. Kelihatan Mas Herli. Yaitu adalah terkait dengan apa? Skill atau soft skill yang sebetulnya harus kita miliki.
Dalam keseharian kita, baik itu pekerjaan kita, atau kemudian lingkungan organisasi kita, begitu ya. Yang pertama, yang dibutuhkan sekali adalah critical thinking. Bagaimana design thinking kita, cara berpikir kita terhadap sesuatu. Ini contoh sederhana nih, Kang Ade dan teman-teman ya, bicara tentang critical thinking. 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, mungkin let's say 3 tahun yang lalu gitu ya, secepat saja ya, bahwa kemudian di Indonesia dilanda apa namanya sebuah wabah besar ya, yang kita sebut dengan COVID. Pertanyaan pertamanya adalah ketika COVID hadir di Indonesia, apa sih yang kita lakuin teman-teman? Boleh nggak di kolom chat ditulis nih. Ketika COVID terjadi di Indonesia, apa sih yang kita lakuin? Atau nggak usah kita lakuin deh. Apa yang terlintas dalam pikiran kita deh? Boleh ya di kolom chat ya teman-teman ya. Oke, isolasi. Waduh, pakai apa nih? Pakai lakban atau pakai apa nih? Ketika terjadi sesuatu, ya si COVID tadi hadir, apa yang kita alami, apa yang mau kita lakukan. Maka tidak sedikit dari kita, seperti yang Kang Ade tadi tulis, yaitu adalah apa? Isolasi. Disebut dengan isolasi mandiri kalau kena COVID ya, karena kan hidungnya tuh di apa tuh? Di apa tuh Kang Ade kalau bahasa Sunda tuh? Dirojok gitu ya. Apa dimasukkan alat lah gitu ya. Diisolasi. Tapi pertanyaannya setelah diisolasi, apa yang harus kita lakukan teman-teman? Dan ketika itu terjadi, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Benar nggak teman-teman? Di rumah, ya, isolasi dulu tuh zamannya tuh ada yang 2 minggu, gitu ya. Ada yang seminggu, tergantung tingkatannya tuh, ya. Nah, karena saya juga kebetulan sarjana isolasi gitu ya. Jadi pernah ngalamin, dan mungkin sebagian teman-teman pernah ngalamin juga gitu. Apa yang dilakukan teman-teman? Ketika kita isolasi, dan setelah kita isolasi, apa yang kita lakukan? Sebagian kita mungkin kita terpana dan tidak bisa melakukan apa-apa. Betul nggak? Bahkan proses pembelajaran di dunia pendidikan terhenti. Setuju sampai sini teman-teman ya? Tetapi bagi orang-orang yang kemudian terus berpikir, teman-teman, maka ada sebuah, saya tidak mengatakan COVID menjadi sebuah peluang ya, tetapi ketika kita berpikirnya jernih, maka ada sebuah peluang. Apa maksudnya? Bukankah produk Zoom ini juga lahir dan besar akibat kondisi tersebut, teman-teman? Saya tidak mengatakan perusahaan Zoom mengambil keuntungan, bukan ya. Tetapi disinilah pemikiran kita bahwa apa? Dulu kita meeting susah banget, apalagi nggak ada yang kayak begini, nyiapin hotel lah dan lain-lain, betul ya? Tapi hari ini Zoom menghadirkan sebuah solusi. Dan kita tahu secara devaluasinya, Zoom memiliki omset yang sangat luar biasa ketika COVID terjadi. Ini skill yang harus dilakukan. Creativity, saya pikir ini bagian juga tidak kalah penting, kreatif. Dan kemudian yang digarisbawahi itu adalah komunikasi. Ternyata teman-teman semuanya, dalam industri, dalam bidang komunikasi pun mengalami pergeseran. Kalau dulu kita berbicara seminar, training, workshop, itu sifatnya online, butuh orang yang hadir, betul ya teman-teman ya? Tapi hari ini apa yang terjadi teman-teman? Kita dunianya online. Jam 8, jam 9 kita bisa meeting. Let's say teman-teman, apa yang harus ditingkatkan teman-teman? Kalau dulu ada orangnya, kalau sekarang belum tentu teman-teman ada orangnya. Benar nggak teman-teman? Ya nggak? Ya, belum tentu juga ada orangnya semuanya. Dalam arti apa? Ya bisa jadi apa teman-teman ada satu dan lain hal, ya, dan seterusnya. Artinya kemampuan kita berkomunikasi sangat penting. 4 dan 5 ini bicara masalah kolaborasi dan adaptif. Ini bicara tentang sesuatu yang kemudian kita harus berkembang. Nah, yang paling terpenting teman-teman adalah ketika kita berbicara suatu hal yang terkait dengan hal tadi, yaitu adalah kita berbicara masalah rasa. Nah, ini menjadi penting. Hasil survei menunjukkan bahwa ketika kita ingin melakukan sebuah aktivitas yang kemudian menimbulkan rasa takut, kita harus tahu dulu secara definitif. Secara definisi. Takut secara rumusan bahasa, ya Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan KBBI ya,
yaitu adalah peristiwa di saat manusia merasa gentar. Artinya ada sebuah ketakutan. Nah, teman-teman, kenapa saya langsung loncat ke bicara masalah takut nih, teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya. Karena memang kita menemukan, teman-teman, ya, ketika kita ditemukan dalam sebuah peristiwa sederhana sekali ya. Ini mungkin saya coba matikan dulu nih ininya ya, apa namanya, share screen-nya. Kita akan lebih banyak apa namanya diskusi kita ya. Teman-teman semuanya, sederhananya begini. Kalau kita dalam tugas kelompok, kemudian kita lagi dikasih tugas, bagian apa yang paling males diambil? Kira-kira teman-teman. Ada nggak? Kita tugas kelompok nih, ngerjain sesuatu. Kan bagi-bagi, namanya juga tugas kelompok kan. Kira-kira bagian apa yang paling males kita ambil? Yang paling, tanda kutip ya, nggak deh, nggak gua ambil deh bagian itu. Kira-kira menurut teman-teman apa tuh? Kalau kita lagi tugas kelompok, bagian pembahasan. Oke, kalau itu Kang Ade. Pokoknya bagian pembahasan gue ogah deh. Oke. Yang lain teman-teman, bagian apa yang paling males diambil? Kan namanya bagian tugas kelompok kan. Tugas kelompok itu macam-macam. Ada bagian pembahasan, ada bagian ngetik. Gampangnya kan gitu ya. Ada yang bagian konsumsi, ada yang bagian riset, ya kan? Nah, ada bagian presentasi, artinya dia yang present, dan seterusnya. Kira-kira bagian apa tuh? Bagian pemaparan. Oh, Kang Andre ini, aduh paling males deh, paling jelimet ya. Apalagi teman-teman, ketika kita tugas kelompok, bagian apa yang paling males, teman? Presentasi. Waduh, ini ada Mbak Ute juga nih, guru saya juga nih, guru-guru kita semua nih, Masya Allah ya. Oke. Apalagi teman-teman, bagian yang paling males presentasi. Oke, ini banyak yang paling males presentasi. Kenapa nih bagian males presentasi nih? Kira-kira apa sih yang membuat kita males presentasi nih? Kang Andre mungkin boleh sharing nih Kang Andre. Paling males kalau bagian presentasi Kang Andre. Kenapa Kang Andre? Kira-kira boleh berbagi dengan kita nih Kang Andre. Kalau presentasi itu kadang suka mules Kang Herli. Mules. Apa yang menyebabkan mules nih Kang Andre? Apa tadi makan karetnya kelelek atau gitu? Bagian pemaparan tuh kadang-kadang suka bikin kita harus ini ya, orang kan ekspektasinya kita tahu gitu. Ya, Jadi ya. ya orang ekspektasi kita tahu, terus kita khawatir nggak bisa memenuhi ekspektasi itu gitu. Kita Itu Kang Herli. khawatir tidak bisa Ya. memenuhi ekspektasi itu. Makanya kalau udah presentasi, aduh, jangan sangka gue yang paling jago, gue juga nggak gitu-gitu amat kali gitu ya. Kurang Makanya lebihnya paling gitu Kang males ya. Herli. Iya. Oke, siap, siap. Thank you, Kang Andre ya. Oke. Teman-teman yang lain, boleh dong kasih masukan atau pendapat kira-kira kenapa sih milih presentasi paling males gitu? Boleh nggak? Siapa lagi? Ada yang kasih pendapat di sini? Yang mau kasih pendapat boleh raise hand atau mungkin boleh langsung aja ya kita mah diskusi-diskusi renyah saja. Ada selain Kang Andre? Sambil kita tunggu ya. Oke, Kalau ada lagi saya kira-kira? Mas, mungkin Boleh Kang Ade. iya, jadi biasanya malas didebat Mas gitu. Ada yang menyanggah Oke. pendapat kita gitu kan, gagasan Mm-mm. kita gitu Mas. Baik. Malas di debat ya. Yang satu malas di debat, yang satu malas dianggap gue juga nggak tahu banget kali gitu ya teman-teman ya. Oke, kita bungkus semuanya teman-teman. Ternyata teman-teman, dan ini fakta ya, ketika kita kerja kelompok, walaupun kita bukan mahasiswa lagi, ya tetap aja kan ada project gitu ya, project bareng-bareng di kantor gitu ya. Ternyata memang surveinya di dunia pekerjaan pun sama seperti dunia mahasiswa dan dunia pelajar, bahwa yang agak paling males dan berat adalah presentasi. Kenapa? Karena satu, sentra perhatian orang itu pada dirinya. Dan itulah yang menyebabkan tadi yang Kang Andre bilang, lu yang ngomong pasti lu bisa dong. Ini nggak bisa di apa namanya ya, nggak bisa dielakkan. Ketika kita sambut pemateri kita, Bapak Direktur gitu ya, Pak Andre, wah mau di direktur gitu kan, pasti pusat perhatian ke dia. Yang kedua, teman-teman semuanya,
kenapa kok orang malas di bagian presentasi? Karena dia harus menjelaskan maksud, tujuan, dan apa yang ingin disampaikan kepada audiens. Nah, ini kita pelan-pelan masuk ke seni berbicara. Ya, teknik presentasi juga kita sedikit-sedikit saja ke situ. Sehingga apa, teman-teman? Tidaklah mudah ketika kita menyampaikan sebuah pesan kepada orang lain. Maka ketika kita berbicara tentang seni berbicara, umumnya kita sering menemukan sebuah istilah yang kita sadur ke dalam bahasa Indonesia disebut dengan public speaking. Sering kita temuin nggak? Benar nggak? Ah, lu aja deh yang ngomong, Kang Ade. Kapan public speaking? Nah, sering nggak ketemu istilah-istilah gitu? Wah, pada saat kampanye kemarin ada orang yang ngomongnya jago, ininya jago, dikaitkan dengan yang namanya public speaking, teman-teman. Dan itu bagian daripada seni berbicara. Yang menjadi pertanyaan diskusi kita sama-sama ya, teman-teman ya. Secara definisi dulu nih, biar kita nggak salah nih. Karena ini banyak-banyak salah banget. Kita temuin. Public speaking, siapa yang tahu definisinya? Ayo. Boleh di kolom chat ditulis apa definisi public speaking. Silahkan. Ada yang tahu nggak? Siapa yang tahu definisi public speaking? Siapa yang tahu? Boleh silakan di kolom chat. Atau mau di apa namanya? Langsung disampaikan juga boleh, teman-teman. Siapa yang tahu? Kang Ade. Oke, berbicara di khalayak umum. Biasa ini. Ini sama seperti kita menyadur buku ya. Menyadur dalam buku itu artinya apa? Ya kita rubah aja gitu ya. Publik itu umum, speaking itu berbicara. Maka kita katakan berbicara di depan umum, kurang lebih gitu ya. Oke. Kita bungkus dulu, kita dapetin dulu satu dari Kang Ade. Dari yang lain teman-teman, ada apa sih definisi public speaking menurut teman-teman? Yang teman-teman tahu aja. Kira-kira ada nggak? Siapa yang tahu teman-teman? Definisi public speaking. Ada? Sambil coba saya ini dulu ya, lihat. Ada nggak ya? Mudah-mudahan sih ada ya. Bismillah. Kelihatan ya? Sip. Oke, ada lagi teman-teman yang tahu definisi public speaking? Ada yang tahu? Silakan di kolom chat. Kalau tadi Kang Ade sudah bilang, yaitu adalah berbicara di hadapan-hadapan umum. Ada lagi yang tahu? Public speaking. Cari di Google juga boleh. Cari di Google juga boleh ya, atau cari di chat GPT. Sekarang kan banyak ya akses-akses yang mudah bagi kita semuanya teman-teman untuk mencari sesuatu. Ya, yuk saya stop screen dulu. Ada yang lain teman-teman? Public speaking. Ada yang tahu nggak? Yang bisa jawab dapat hadiah deh. Oh, hadiahnya apa ini kira-kira ya? Hadiahnya umroh ya, tapi nabung sendiri. Ada yang tahu teman-teman? Boleh, boleh di kolom chat. Atau mau langsung juga nggak apa-apa. Ada teman-teman semuanya. Sambil kita cari, sambil kita runut ya teman-teman ya. Kita mempelajarinya dari sebuah definisi yang memudahkan kita. Yang pertama teman-teman, sudah kelihatan belum Kang Ade? Takutnya belum terlihat. Udah, Mas Herli, udah aman. Udah ya, oke. Sambil saya baca nih dari Mas Arif. Mas Arif. Menginformasikan dan mempengaruhi audiens. Thank you ya Mas Arif ya. Kemudian ini dari Norma ya. Seni berbicara di depan umum, namun setiap apa yang dikatakan mempunyai makna untuk menggerakkan pendengarnya. Wah, keren-keren nih ya. Teman-teman semuanya, kita lihat dulu ya. Ternyata definisi public speaking itu apa sih teman-teman? Yaitu adalah menurut saya balik lagi kepada kamus besar bahasa Indonesia ya. Karena jangan sampai nanti kita sadurannya salah ya. Karena kalau salah kan repot kesananya teman-teman. Kalau definisinya salah, bisa jadi maknanya salah. Karena bicara bahasa itu kan artinya banyak. Saya ambil contoh, sederhana sekali. Indonesia ini sangat luar biasa keanekaragaman, sangat luar biasa.
Kang Ade orang Sunda tadi. Mungkin di sini ada yang orang Jawa ataupun orang Makassar, orang Sulawesi dan seterusnya. Mohon maaf sekali. Kalau namanya orang Sunda, ini sedikit ngebahas Sunda dulu ya. Nanti kita balik ke sini ya sebentar ya. Kalau bicara sampean, sampean itu apa artinya, Kang Ade? Kalau dalam bahasa Sunda. Saya orang Jawa, Mas. Orang Jawa ya, cuma namanya aja ya. Ada Iya, orang Sunda nggak di sini? Orang Sunda nggak? Atau orang Jawa deh, sampean itu apa kira-kira? sampean itu kamu. Jadi kamu dalam arti setara untuk teman gitu. Kamu setara Kalau dengan teman kamunya gitu di ya. atas kita berarti panjenengan gitu. Kamu itu Iya, sampean, panjenengan tuh lebih tinggi. Oh, itu berarti iya. ada apa namanya? Tingkatan, Tingkatannya, ada iya, tingkatannya ya. Oke. benar. Teman-teman yang lain ada yang tahu nggak sampean itu apa? Selain di bahasa Jawa, ada yang lain? Selain bahasa Jawa, sampean ada lain nggak? Ada? Atau kalau tadi Kang Ade tadi bicara orang-orang Jawa misalnya, tukaran. Artinya apa tuh Kang Ade? Mas Ade. Berkelahi kalau orang Jawa bilang tuh, tukaran. Orang Jawa bilang tukaran itu berkelahi. Nah, ini paling gampang aja deh ya, karena belum ada orang Sunda di sini. Ada sih Kang Pungki. Teman-teman semua, tukaran kalau dalam bahasa Indonesia, tukaran artinya apa? Bertukar. Menukarkan sesuatu. Setuju teman-teman? Boleh boleh cari di KBBI itu ya. Tukar artinya memindahkan sesuatu atau menerima sesuatu, namanya tukar. Dalam bahasa Indonesia kita sering disebut dengan yang namanya barter. Dalam hukum ekonomi itu kita sebut ketemunya tuh. Tukar. Tapi ternyata teman-teman, ketika istilah tukar ini dibawa ke daerah Jawa misalnya gitu ya, di Semarang dan seterusnya, ternyata tukar itu apa? Ngajakin berantem. Kebayang nggak sih misalnya seorang Herli ya tinggal di Jakarta, pergi ke Jawa, baru ketemu sama Mas Ade. Mas Ade, tukaran yuk katanya. Apa kira-kira yang terjadi dengan Mas Ade? Padahal Mas Ade baru jemput saya misalnya di bandara misalnya atau di stasiun. Maka Mas Ade bilang, ini orang belagu banget baru kenal ngajak berantem. Teman-teman, di sinilah yang disebut dengan pentingnya kita memaknai dasar makna itu dalam bicara. Itu sebabnya kenapa tadi saya katakan seni berbicara itu harus tahu dulu apanya teman-teman dasarnya. Saya izin balik lagi ke slide ya teman-teman ya di waktu yang sangat singkat. Menurut KBBI adalah public speaking adalah retorika yang dapat diartikan sebagai sebuah keterampilan. Ternyata teman-teman ada sedikit pergeseran makna. Ketika kita berbicara public speaking itu adalah bicara tentang berbicara di depan banyak orang, ternyata tidaklah cukup sampai di situ. Karena ada penambahan di dalam kamus bahasa Indonesia yaitu adalah yang namanya retorika. Yang kemudian dapat diartikan sebagai sebuah keterampilan di dalam berbicara. Karena apa teman-teman? Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kita semuanya gitu ya Kang Ade ya. Kalau public speaking hanya diartikan sebagai berbicara di hadapan banyak orang, mohon maaf teman-teman. Kadang-kadang kita pernah ngelihat nggak orang dengan keterbatasan tertentu. Ini mohon maaf bahasanya saya haluskan gitu ya. Orang dengan keterbatasan tertentu. Kita lihat di pinggir jalan tanpa mengenakan busana, tanpa mengenakan baju, tanpa mengenakan alas kaki. Dia jalan dan suka ngomong sendiri nggak kira-kira? Dan kira-kira orang yang dihadapi banyak atau sedikit teman-teman? Relatif ya. Bisa banyak, bisa sedikit. Tapi artinya setiap dia lewatin jalan pasti banyak orang. Pertanyaannya, apakah orang tersebut disebut dengan public speaking teman-teman? Maka kalau pemaknaannya adalah hanya sampai pada berbicaranya di banyak orang, maka hanya sampai sebatas di situ. Tetapi malam ini insya Allah di waktu yang sangat singkat, kita ingin berbagi dan Herli tidak bermaksud menggurui. Mari kita perbaiki teman-teman makna daripada public speaking, adaptasi dari bahasa saduran bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia.
tentang makna public speaking, yaitu adalah sebuah retorika yang dapat diartikan sebagai sebuah keterampilan. Nah, kemudian teman-teman, dari definisi ini, kemudian saya mencari definisi tambahan dan didapatkan dari seorang pakar tentang komunikasi dan kepribadian bernama Dale Carnegie, yaitu adalah kemampuan untuk mempengaruhi. Maka tadi ada yang nulis tuh, Kang Ade ya, ada Norma kalau tidak salah gitu ya, berbicara tentang bagaimana mempengaruhi orang lain melalui berbicara di depan. Nah, artinya antara huruf yang pertama dengan yang kedua, ini makin apa teman-teman? Ini makin memperkuat sinyal-sinyal bahwa ternyata public speaking tidak hanya cukup berbicara. Karena insya Allah, kalau kita tidak ada kekurangan yang Allah berikan kepada kita, artinya maksudnya terbata-bata begitu ya, mohon maaf ya, atau misalnya kita apa namanya dalam bahasa halus itu apa namanya ya, tidak mampu berbicara begitu ya. Tapi selama kita masih dalam kondisi yang Allah berikan sehat, maka semua orang bisa berbicara. Tapi apakah semua orang bisa mempengaruhi? Nah, ini yang sulit, teman-teman. Betul nggak, teman-teman? Ini mohon maaf ya. Di sini yang udah menikah boleh nggak angkat tangan? Nah, ini slide-nya saya off dulu. Nah, biar gampang. Yang udah menikah angkat tangan dong, coba. Jangan mentang-mentang lagi Zoom ngaku jomblo ya. Yang udah nikah angkat tangan dong. Apa raise hand ya kalau ini ya, raise hand ya. Coba yang udah nikah raise hand, ada nggak teman-teman? Yang udah nikah mana nih? Ada raise hand-nya? Atau jomblo semua ini, jomblo visabilillah ini. Yang udah nikah mana coba? Ini Kang Andre masih single atau enggak Kang Andre? Kang Pungki? Atau teman-teman yang lain? Nah, boleh ya resen ya. Atau resennya jangan-jangan dalam hati semua nih. Teman-teman semuanya. Ya, nah, dalam hati aja lah jawab ya. Teman-teman, pada saat kita mau mengubah status dari single menjadi double, dari yang tadinya belum menikah menjadi sudah menikah. Ini kita bicara tentang mempengaruhi ya. Kita bicara masalah retorika dan keterampilan. Teman-teman semuanya, ketika kita mengutarakan rasa kepada orang lain, misal contoh, saya mengutarakan maksud dan niat saya kepada istri saya. Saya mencintai kamu. Kalimatnya sederhana. Saya mencintai kamu. Dan saya pikir semua orang bisa ngomong itu ya Kang Ade. Saya mencintai kamu. Tetapi ketika kalimat tersebut tidak dilakukan dengan retorika yang baik, tidak dilakukan dengan kemampuan yang baik, maka hasilnya akan biasa aja. Contoh, saya cinta kamu. Atau yang kedua, saya cinta banget sama kamu. Kira-kira yang bisa meyakinkan pasangan kita yang mana? Yang ke satu atau yang kedua, teman-teman? Jawab dalam hati aja ya. Maka teman-teman, sebagian besar dari kita mengatakan pasti yang berpengaruh adalah yang kedua. Kenapa? Karena ada cara, ada bahan kita untuk meyakinkan. Disinilah pentingnya kemudian kita berbicara dengan retorika dan kemampuan. Yang ketiga, teman-teman, ya Bismillah ya. Yang ketiga yaitu adalah saya ambil juga dari sebuah penulis buku yang besar begitu ya, The Art of Public Speaking, yang kemudian saya juga belajar di situ, yaitu adalah public speaking adalah sebuah proses komunikasi verbal. Teman-teman perhatikan, komunikasi verbal yang dirancang untuk mempengaruhi pemikiran, perasaan, atau apa teman-teman? Tindakan. Jadi ada kata tiga kunci, yaitu adalah pemikiran, perasaan, dan tindakan. Maka kalimat yang tadi kita sampaikan kepada lawan kita, lawan bicara kita, atau calon pasangan kita, ketika kita mengatakan, aku sayang kamu, atau aku cinta kamu, maka kalimat ini mengandung tiga tadi atau tidak? Kalau tidak mengandung tiga ini, maka mustahil kita akan diterima oleh pasangan kita. Itu kalau urusan percintaan. Bagaimana kemudian kalau urusannya adalah kantor, Mas Herli?
Saya mah udah laku, anak juga udah 3. Tapi bagaimana kalau dalam dunia dunia pekerjaan? Bukankah kita punya atasan? Bukankah kita punya yang namanya customer? Bukankah kita kemudian punya rekan kerja? Disinilah pentingnya kita juga memahami public speaking tidak hanya berbicara di hadapan orang. Berbicara dengan satu orang juga butuh teknik public speaking. Mohon maaf, misalnya izin. Kang Ade, boleh ambilin saya pulpen? Nah, ini kan kalimat. Mas Ade, boleh ambilkan saya pulpen? Atau yang kedua, Mas Ade ambilin pulpen. Kira-kira nyaman yang mana? Bisa jadi yang pertama nggak nyaman. Tapi karena saya bosnya Mas Ade, maka Mas Ade akan jalanin. Tapi kan perasaan nggak enak dalam hati, bener nggak? Orang pulpen dekat aja minta disuruh ngambil, tentang bos, ngedumel tuh. Bener ya? Tapi kalau misalnya kemudian ada sebuah kata penambah, Mas Ade minta tolong dong ambil pulpen, boleh Mas? Perhatikan teman-teman, verbalnya ada, perasaannya bermain, dan bahasa tubuhnya bermain. Inilah yang membuat kemudian seni berbicara itu sangatlah menjadi hal yang sangat penting, teman-teman, buat kita semua. Clear sampai sini, teman-teman? Nah, saya tutup dulu nih. Jadi kita ngobrol santai. Sampai sini ada pertanyaan dulu, teman-teman? Bisa dibungkus? Jadi kita baru definisi dulu ya, Kang Ade ya. Mas Ade ya. Ini jadi Kang mulu saya jadinya ya. Jadi Mas Ade, pertemuan kita saya berapa ya? Berikhtiar, mudah-mudahan doakan saya, Mas Ade dan teman-teman, ada Kang Andre juga minta doanya. Mudah-mudahan Zoom kita tidak hanya terputus sampai di sini gitu ya. Karena apa, berbicara seni berbicara nggak cukup cuman sejam terus besok jadi Superman gitu langsung pandai berbicara. Enggak, teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan ini menjadi sebuah wasilah pembelajaran kita untuk terus mengupgrade kapasitas diri kita. Karena apa? Kita baru belajar tentang definisinya dulu malam ini. Ya, dan sedikit nanti teknik sedikit. Insya Allah mencukupkan waktunya. Jadi kenapa kemudian ada orang yang belum berani? Kenapa kemudian ada orang yang mungkin belum bisa? Kita tidak menyalahkan itu, tapi jangan-jangan definisinya juga masih masih belum kita pahami bersama. Dan insya Allah, alhamdulillah, kita malam ini udah ngerapiin dulu nih definisinya. Jadi definisi public speaking adalah bukan hanya berbicara di hadapan banyak orang. Sampai di situ nggak ada yang salah ya. Itu benar juga. Tetapi kita tambahin, yaitu adalah bagaimana ketika kita berbicara kepada lawan bicara kita, baik 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4, dan seterusnya, ditambah dengan keterampilan yang mengutarakan pemikiran, perasaan, dan bahasa tubuh. Saya pikir itu dulu, Kang Ade, Mas Ade, buat teman-teman. Bungkus dulu di sini, teman-teman. Kita bungkus dulu di sini. Ada yang mau dibungkus karet 2 atau 1? Silakan sambil ini ya. Di sini juga. Aduh, nih Mas Ade ini ada guru saya juga nih ya. Ada Kak Hani, saya nyebutnya Kak Hani. Ini guru saya kalau lagi belajar di salah satu tempat ini ada Kak Hani. Malam Kak Hani, selamat bergabung ya. Ini beliau juga sangat fasih dalam bahasa Inggris ya. Yang mau belajar sama Kak Hani belajar. Nanti boleh di DM di kolom chat. Kak Hani mau belajar bahasa Inggris, beliau jago banget ya. Oke. Teman-teman semuanya, yuk. Kira-kira ada yang mau dibungkus dulu hari ini? Bungkus ya teman-teman ya. Bungkus ya. Oke, ada yang mau ditanya dulu nggak? Sampai sini kita diskusi. Kang Ade, silakan. Mas Ade, kira-kira ada yang mau teman-teman mau bertanya, mau tanya langsung boleh dan seterusnya. Mas Ade, silakan. Kalau ada yang mau ditanya dulu. Oke, baik. Terima kasih, Mas Herli tadi ya. Menarik banget ini materinya tentang bagaimana cara kita berbicara ya, khususnya retorika-retorika kita disusun gitu. Ya, Mas Herli, tapi saya rada tergelitik tadi ya, kalau misal tadi masalah berbicara-berbicara doang, itu menurut saya semua orang bisa, tapi yang
pribadi saya kesulitan itu adalah mental kita, Mas Herli gitu. Hmm, Jadi kalau bisa menghadapi satu dua orang sih masalahnya nggak apa-apa gitu. Jadi kalau misal yang dihadapi itu dosen, bahkan ada yang profesor gitu, down down dulu gitu. Mm, belum apa-apa, waduh ini udah jabatannya profesor gitu. Nah itu ada tips nggak kira-kira ya Mas Herli buat apa namanya menghadapi atau setidaknya itu biar mental kita tetap stabil gitu Mas. baik. Iya. Waduh, ini Masya Allah nih pertanyaannya. Alhamdulillah, Mas Ade, sampai detik ini pun kalau saya ketemu profesor, ketemu doktor, ketemu rektor, bahkan ketemu polisi, ya, Alhamdulillah masih deg-degan saya, Mas Ade. Ya, dipanggil direktur, saya juga deg-degan Buktinya masih kadang-kadang ya. hidup ya Mas, deg-degan. Kemudian saya dipanggil sama apa misalnya owner juga saya masih deg-degan teman-teman ya. Nah, artinya teman-teman apa yang tadi ditanyakan sama Mas Ade itu adalah terkait dengan rasa. Tadi di awal mungkin saya sudah sampaikan ya, berbicara rasa ya. Nah, saya masuk ke slide rasa dulu tadi ya, teman-teman ya. Izin ya. Bentar. Kita bicara masalah rasa. Oke, sudah kelihatan teman-teman? Sudah ya, Mas Ade ya? Baik. Pertanyaannya kan tadi sederhana tapi butuh jawaban yang pasti bagi kita ya. Kalau saya nih sebagai mahasiswa tadi kurang lebih pertanyaannya menghadapi dosen, menghadapi rektor gitu ya, ya sidang lah intinya lah gitu ya atau eh, apa bimbingan dan seterusnya lah. Tetap aja Mas, aku tuh masih ada rasa takut. Nah, artinya apa yang tadi Mas Ade rasakan sesuai dengan apa yang saya slide-kan di sini. Artinya ada rasa kan. Dimana ketika kita mau berhadapan dengan dia, di dalam diri kita ada apa? Ada rasa yang kemudian nggak nyaman. Nggak nyaman itu kan macam-macam. Ada takut, gitu ya. Takut juga dibagi lagi. Ada takut yang berlebih, ada yang takut biasa aja, ya kan? Ada yang takut ya selayaknya takut. Maka teman-teman, jawaban yang saya ingin sampaikan buat Mas Ade dan kita semua, kalau itu terjadi, maka satu jawabannya adalah syukuri. Kenapa jadi disyukuri Mas Heri? Orang rasa takut kok orang ngadepin rektor sama mau sidang malah disyukuri. Kenapa? Karena sebetulnya rasa itu adalah pemberian yang memang Allah berikan buat kita. Bagi teman-teman yang beragama Islam, silakan buka Al-Quran bahwa ada kalimat khauf di situ. Apa makna khauf di situ? Sebagian para ulama mengatakan itu adalah rasa ketakutan, rasa takut. Artinya apa? Sejatinya manusia punya rasa takut. Nanti untuk yang beragama lain nanti disesuaikan ya, tinggal dilihat sesuai dengan ininya ya. Mungkin ada di Tripitaka, Weda, Injil dan seterusnya. Tetapi artinya satu, ketika ada rasa takut itu, Mas Ade, maka kita bersyukur dulu. Itu artinya menunjukkan bahwa kita adalah manusia. Saya ambil contoh analogi sederhana. Mas Ade, Mas Ade pernah nggak nyebrang jalan? Artinya nyebrang di tengah jalan pernah nggak? Yang jalannya Pernah. besar, nyebrang itu pernah? Ya, pernah. Pernah ya. Ya. Ketika Mas Ade nyebrang, di situ ada mobil truk gede, ada bus gede, ada motor, ada dan seterusnya. Nyebrang di situ tetap ada rasa takutnya? Tetap, iya, ada. Tetap. Apa contoh daripada kita tetap ada rasa takut? Maka ketika kita melangkah, kita lihat kanan dan kiri. Betul nggak teman-teman? Betul. Kita tetap lihat kan Lebih kanan, waspada ya, Mas ya. kiri. Ya kan? Nah, itulah kewaspadaan kita. Kewaspadaan itu dalam dalam apa? Dalam rangka apa? Dalam rangka mengantisipasi rasa takut. Jadi walaupun kita udah gede segede gini dan kita tahu jalannya insya Allah aman, tetap aja kita kanan, kita kiri. Sebagai apa? Sebagai bentuk kewaspadaan kita dan itu adalah bagian daripada rasa. Maka rasa yang tadi Mas Ade bilang terkait kalau ketemu rektor, ketemu dekan dalam konteks mahasiswa, mau bimbingan, mau ini,
Satu, syukuri dulu, nikmati, dan terima. Langsung tiga. Syukuri, nikmati, terima. Yang keempat ini yang agak lain. Maka kita harus hadapi dengan latihan. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus hadapin nggak teman-teman? Hadapin. Kalau enggak, ya nggak mungkin kita maju, nyebrang jalan, bener nggak? Dari pagi sampai sore kita diem aja. Kenapa, Mas? Nggak berani saya ke kanan, ke kiri. Kenapa? Nggak berani lewat jalan. Kan gitu, teman-teman. Ya, artinya teman-teman, kita harus syukuri, terima, nikmati. Yang keempat, ya praktek latihan, teman-teman. Nah, apa yang kemudian kita harus praktek dan apa yang harus kita latih, teman-teman? Yaitu adalah terkait dengan apa yang tadi dikatakan, teman-teman. Ini kita lewat ya. Tentang apa yang tadi di Dale Carnegie katakan bahwa apa yang harus kita lakukan, teman-teman. Yaitu adalah kita mengelola daripada tiga unsur penting. Ini juga menjawab pertanyaan daripada Mas Ade tadi. Bahwa kita harus memahami konsep 3V. Yang kemudian 3V ini sangat masyhur. Ini di apa namanya di apa ya dawamkan tuh apa bahasanya ya? Ditemukan gitu ya, bukan diciptakan karena diciptakan itu kan hanya sang Khalik ya. Tapi ditemukan oleh Albert Mehrabian, yaitu adalah konsep di dalam sebuah komunikasi, yaitu adalah kelengkapan komunikasinya. Jadi teman-teman ini ada dua apa namanya? Dua perselisihan. Ada sebagian mengatakan dalam konteks teori ini adalah verbal, vokal, visual, yang paling penting tuh visualnya katanya gitu ya. Oh, yang paling penting tuh visualnya, vokal verbal nggak penting. Saya nggak nyalahin sih konsep yang tadi. Karena memang konsep itu juga bisa diterima. Saya contoh nih teman-teman. Mohon maaf ya. Kalau misalnya saya gini, artinya apa? Boleh dijawab ya, dibuka mic-nya juga boleh. Kira-kira saya bilang gini artinya apa nih? Mungkin Mas Muslih juga boleh jawab, Kang Andre boleh jawab, Kang Ade dan semuanya. Kalau saya bilang begini nih, apa nih yang dirasa sama teman-teman? Apa? Boleh mic-nya dibuka nggak apa-apa? Atau mungkin di kolom chat. Apa kira-kira? Kalau saya kasih jempol gini, Artinya setuju atau sepakat, Mas? setuju, sepakat, atau dalam bahasa gampangnya deal. Oke, gitu ya. Pertanyaannya teman-teman, apakah saya bicara tadi? Enggak, saya cuma gini doang kan gitu ya. Mohon maaf, mohon izin. Sekarang gini, saya balik begini. Apa teman-teman maknanya? Kira-kira boleh di kolom chat atau boleh disampaikan. No deal, ngeledek. Wah, gitu ya. Teman-teman semuanya. Tanpa bicara pun teman-teman paham maksudnya gitu ya. Ini deal, ini no deal. Dan itulah pemahaman yang pertama. Bahwa sebagian orang mengatakan bahwa yang verbal, yang vokal, itu nggak penting katanya. Nah, ini nggak penting katanya. Ini menurut sebagian orang. Maka yang paling penting adalah ini. Itu pemahaman versi pertama. Ya. Tetapi saya lebih condong, teman-teman, ke pemahaman tentang makna kelengkapan. Maka kalau pemahaman kelengkapan yang verbal tidak penting ini, maka kita harus ubah menjadi sebuah yang penting, teman-teman. Dan vokal yang tadi kata teman kita yang sebelah itu nggak terlalu penting, yang penting bahasa tubuh, toh gini juga udah tahu deal gitu kan ya. Maka tetap butuh yang namanya vokal. Dan butuh yang namanya visual. Maka 3V ini saya lebih condong kepada makna kelengkapan, yaitu adalah butuhnya variabel verbal, vokal, dan visual. Karena apa yang tadi disampaikan dalam konteks pengertian dan pemahaman Dale Carnegie, KBBI, dan kemudian juga satu lagi, yaitu adalah pakar The Art of Public Speaking, yaitu adalah apa? Bicara tentang konsep apa yang diucapkan masuk dalam mekanisme pemikiran, masuk dalam mekanisme perasaan, dan merubahnya gerak. Teman-teman semuanya, mohon izin. Kalau kita pernah lihat film-film apa ya, Kang Ade, film militer lah, ya.
misalnya Top Gun gitu ya, atau film-film apa tentang kemiliteran lah, teman-teman coba kita lihat ya. Atau mungkin bukan film, kita pernah tinggal di asrama, mungkin orang tua kita adalah anggota TNI atau Polri gitu ya. Komandannya selalu bilang apa? Siap, Rock. Kira-kira itu pakai visual doang atau pakai verbal atau pakai vokal, teman. Ya, atau 17 Agustus kita lihat komandan upacara. 17 Agustus kita melihat apa namanya teman-teman? Pembina upacara. Maka hampir semua itu menggunakan 3 kelengkapan ini. Jadi saya lebih condongnya adalah butuhnya kita kelengkapan ini. Maka inilah yang harus dilatih, Mas Ade. Ini yang harus dilatih. Karena kalau kita tidak latih, ini yang akan menjadi bumerang buat kita. Bagaimana cara melatihnya? Ya sederhana sebetulnya. Kita harus sering banyak-banyak ngomong, banyak baca, banyak latihan, dan banyak gerak. Saya ambil contoh, mungkin waktunya singkat gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngelakuin kita sama-sama teman-teman. Sederhananya gini teman-teman. Kalau kalau boleh nih teman-teman ya, saya ngundang teman-teman nih. Karena tadi pertanyaannya kan satu, tapi saya harus jawab semua ya. Nah, tapi mudah-mudahan tidak memuaskan gitu ya. Karena memang saya bukan alat pemuas gitu ya. Nah, teman-teman, boleh bantu baca nggak nih? Siapa yang mau berkenan bantu baca? Nggak usah jauh-jauh nih, bacanya sampai sini aja nih teman-teman. Sebentar. Dari sini sampai sini aja nih. Ini saya lingkarin. Ada yang mau baca, ada yang bantu baca nggak? Oke. Apa kira-kira yang mau bantu baca? Sekaligus menjawab dan pertanyaan tadi mudah-mudahan menjadi pertanyaan jariah ya, karena mencerahkan. Ah, siapa yang mau mau ini nih, mau mencoba baca dulu, teman-teman. Ada nggak nih? Apa yang berkenan Coba saya membaca? Mas ya. Oke, Oh oke, ya, boleh. Coach Oh, ada Pungki Coach dulu. Pungki. Ya udah Masya yang Allah, lain. angkat Ya tangan. silakan. Coach Pungki, silakan. Ini mau baca atau mau tanya nih, Coach Pungki? Silakan, silakan. Siapa nih? Saya serahin ke Kang Ade ya. Coach Pungki, silakan. Eh, Coach, silakan, Coach. Ya, Assalamualaikum. Afwan nih. Wah, di Oh, on siap. off cam ya. Lagi Siap, di siap, istirahat. Komandan. Siap, siap. Keren pemaparannya nih, Coach Erli nih. Masya Allah. Terima Barakallah kasih. ya. Ilmunya nih luar biasa. Oke, saya belajar membaca ya. Kadang saya Boleh, juga boleh, Coach. deg-degan kalau suruh baca nih. Waduh, siap, Itu. siap, siap. Mohon izin ya. Membaca Siap. seperti eh, Biasa aja. Bebas, awal-awal bebas, kenal bebas. membaca. Bebas, bebas. Oke, Bismillah. Wow, ternyata Indonesia punya 718 bahasa daerah. Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki beragam suku dan bahasa. Berdasarkan data dari Badan Bahasa Kemendikbud Republik Indonesia. Jumlah bahasa daerah di Indonesia adalah sebanyak 718 bahasa. Boleh dong kita kasih apa namanya tepuk tangan dulu dong buat coach kita, Coach Pungki ini ya. Oke, thank you. Thank you ya Coach Pungki. Waduh, udah Wah, bagi sama kita ya. Nanti insya Allah ketemu Jumat ya. Langsung kasih bocoran ya. Insya Allah nanti Insya ketemu Allah, kita insya Jumat lagi ya. Oke, ada lagi yang mau coba teman-teman biar kita ada komparasi selain dari Coach Pungki? Ada dari Mas Ade, Mas Andre atau Mas Musli? Ada atau dari teman-teman siapapun? Ada nggak di waktu yang singkat ini yang mau coba? Ada lagi kira-kira? Boleh saya Mas, coba Mas. Boleh Mas Ade, boleh Mas Ade, silakan. Yang bawah ya ini ya, apa yang atas Yang dilingkarin yang ini? dilingkarin aja, yang Oke, dilingkarin, yang gampang aja, yang gampang. Bismillah. Ah, ah. Wow, ternyata Indonesia punya 718 bahasa daerah. Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki beragam suku dan bahasa. Berdasarkan data dari Badan Bahasa Kemendikbud RI, jumlah bahasa daerah di Indonesia adalah sebanyak 718 bahasa. Oke, beri plus juga dong buat Mas Andre, Mas Ade, kok jadi Mas Andre jadinya. Thank you ya, ada Mas Ade sama Coach Pungki yang sudah sampaikan tadi. Eh,
hal yang harus kita garis bawahi bahwa apa yang dilakukan oleh siapapun tidak ada yang salah karena semuanya kan sama-sama belajar ya. Namanya belajar itu nggak ada yang salah. Tapi teman-teman perhatikan ya di waktu yang singkat ini kita perhatikan. Ketika kita baca ya, kita baca itu kan verbal ya, tulisannya kita baca ya. Ketika kita baca, maka baca saja itu merupakan bagian daripada aktivitas dan seni berbicara. Tadi Coach Pugi, wow, gitu ya. Kang Ade juga wow. Tapi mungkin sebagian kita, ketika kita baca saja ya, wow, ternyata Indonesia punya 718 bahasa daerah. Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki beragam suku dan bahasa. Baca saja loh ya. Tapi ketika kita baca dan menggunakan vokal, vokal itu kan intonasi ya tadi ya. Masih ingat yang 3V tadi? Ya, ada baca atau kata-kata gitu ya. Dan yang kedua adalah intonasi. Ingat sekali lagi, saya memilih kelengkapan, bukan memilih yang kecenderungan yang hanya visual saja. Maka kalau kita dipadu-padankan, wow, ternyata Indonesia punya 718 bahasa daerah. Ternyata teman-teman, di setiap ini bisa ditekankan. Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki beragam suku dan bahasa. Teman-teman, di sini kita bisa lakukan penekanan. Indonesia sebagai sebuah negara, ada kalimat Indonesia terkenal sebagai sebuah negara. Indonesia terkenal sebagai sebuah negara. Beda nggak teman-teman maknanya? Beda nggak artinya teman-teman? Padahal kalimatnya sama, tulisannya sama, tapi intonasinya beda. Kemudian kita tambah dengan yang ketiga tadi visual. Teman-teman boleh kita tambahkan, wow, ternyata Indonesia punya 718 bahasa daerah. Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki beragam suku dan bahasa. Teman-teman perhatikan, beragam suku dan bahasa. Artinya cukup banyak. Atau yang kedua, memiliki beragam suku dan bahasa. Lebih kira-kira teman-teman nyaman yang mana? Ditambahkan dengan tangan atau cukup seperti saja? Maka teman-teman kita akan memilih lebih nyaman yang menggunakan. Jadi disinilah sebetulnya, Mas Ade, dari pertanyaan yang tadi Mas Ade sampaikan, terima, mungkin boleh dibantu di mute ya, terima, ikhlas, gitu ya tadi kan ya. Nah, sebagai bentuk bahwa itu adalah rasa, dan yang keempat, yang ketiga adalah kita harus latih. Apa yang kita latih? 3 tadi. Verbal, vokal, visual. Verbal, vokal, visual. Kenapa? Karena saya sampai hari ini ketemu direktur juga masih suka deg-degan saya. Ketemu owner masih deg-degan. Kenapa? Karena itu fitrahnya kita, khaufnya kita, ada rasa takut. Tapi kita kelola dengan cara apa? Latihan. Apa berarti kita harus ketemu direktur setiap hari? Ya enggak juga. Tapi kita latihan terhadap konten apa yang mau kita sampaikan. Kita latihan terhadap data apa yang mau kita saji. Ketika kita bimbingan skripsi, disertasi, tesis, yang buat kan kita, bener nggak? Artinya kita bakal tahu apa yang ditanya tahu. Cuman kadang-kadang deg-degan aja, gitu kan ya. Tapi kan kontennya kita tahu, maka insya Allah kita akan bisa. Tinggal pemilihan apa? Diksi, narasi yang membuat kita menjadi lain. Apa yang dimaksud dengan 718 bahasa daerah? Ya, karena memang Indonesia terkait dengan beberapa. Satu, letak geografi yang berbeda. Di Sumatera kurang lebih ada sekitar 8 provinsi besar. Dan dari 8 provinsi besar ada daerah-daerah. Di Sumatera saja, misalnya Sumatera Utara, itu bahasanya yang umumnya bahasa Medan atau Batak. Tapi ternyata di Batak pun dipecah lagi. Karena apa? Letak geografisnya beda-beda, Prof. Kalau misalnya bimbingannya adalah tentang aneka ragam bahasa dan seterusnya. Jadi artinya keragaman itu sangat berbeda. Ya teman-teman ya, ini vokal dan verbal. Gitu teman-teman ya, clear sampai sini ya teman-teman ya. Mas Ade insya Allah juga clear ya. Kemudian saya tambahkan sedikit ya teman-teman ya.
Nanti boleh setelah itu kita ada tanya jawab, teman-teman. Yaitu berikutnya adalah ketika kita verbal vokalnya sudah diasah, maka teman-teman kita akan berlatih tentang bahasa tubuh. Sedikit saja sebetulnya. Ya, saya akan tampilkan ini. Kira-kira apa nih maknanya, teman-teman? Boleh langsung dijawab ya. Nah, boleh langsung dijawab, diketik ataupun disampaikan. Kira-kira teman-teman. Apa kira-kira ekspresinya gini nih? Apa nih? Apa Manchester City juara atau pinjolnya di approve? Kira-kira apa nih teman-teman ya? Bahagia, hutang lunas. Alhamdulillah. Kita doain ya teman-teman ya. Nanti di ujung kita doain ya. Mudah-mudahan yang punya utang, utangnya dilunasin gitu ya. Habis gajian, lamaran diterima, berhasil akan sesuatu, ya kabar baik dan seterusnya. Teman-teman pertanyaannya, kenapa kita bisa tahu? Kok ekspresinya itu? Kok kita bisa tahu habis gajian? Padahal kita nggak kenal sama tuh orang. Kok kita tahu bahwa kemudian pinjolnya lunas? Padahal kita nggak tahu. Karena kita melihat ekspresi. Begitu dahsyatnya lah ekspresi. Teman-teman. Ya, gimana Mas Ade sehat? Nah, saya bukan militer, tapi ketika begini Mas Ade pun tahu bahwa saya hormat sama Mas Ade. Betul nggak? Inilah dahsyatnya bahasa. Tapi bukan berarti mulai besok kita ngomongnya puasa. Hmm? Hmm. Artinya apa, teman-teman? Apa artinya? Saya mau makan itu gitu. Ya bukan berarti begitu. Kan kelengkapan ya. Tentunya ada banyak faktor di situ ya. Oke, yuk kita singkat saja sekali lagi. Berikutnya teman-teman, apa nih gambar berikut ini? Bisa kelihatan? Apa kira-kira teman-teman? Apa artinya? Boleh di kolom chat silahkan. Gambar yang kedua ini apa? Mengekspresikan apa? Berhasil, tugas selesai, apa tuh? Kira-kira dengan mengkerutkan ini. Oh, baru diangkat jadi direktur. Oh, Allah. Apalagi nih kira-kira nih. Teman-teman semuanya. Lihat, underestimate, ya, kemudian nahan grogi. Ternyata teman-teman, bicara bahasa tubuh akan menimbulkan juga multitafsir yang berbeda. Betul nggak teman-teman? Ya, tergantung dari ekspresi apa. Tapi sebagian daripada kita akan bisa melihat, ya, sambil mengurutkan gini tuh multitafsir memang, betul nggak? Ya, artinya apa? Bahasa tubuh, walaupun dia punya makna, maka kita harus mengkonfirmasi dulu itu apa. Bisa jadi dia sombong, bisa jadi dia nahan mau buang air, kan bisa juga gitu ya. Jadi ini makna daripada bahasa bahasa tubuh. Gitu teman-teman ya. Oke, berikutnya singkat. Udah kelar belum ya? Nah, kira-kira nih apa nih maknanya? Ada yang tahu maknanya? Apa nih kira-kira? Boleh ditulis di kolom chat. Bingung. Oke, mikir sesuatu. Waduh, apa kalau tadi lunas pinjol ini bingung mau bayar pakai apa gitu ya. Stres gitu teman-teman ya. Oke. Ya, itulah bahasa tubuh. Ya, kita nggak ngomong, kita nggak tahu stresnya orang. Kenapa dia aja teman-teman ya. Jadi menunjukkan bahwa komunikasi dan sesuai dengan tema kita adalah seni berbicara adalah apa yang kita pelajari hari ini. Saya pikir ini clear ya. Artinya paham ya. Oke. Bukan berarti pilih nomor 3 ya. Itu yang kemarin ya. Nomor 3, nomor 2, nomor 1. Ya udah lewat ya. Nah, teman-teman semuanya ada ekspresi. Oke, deal, mantap, aman, dan seterusnya. Ya. Atau kemudian yang ini. Aduh, tepuk jidat dan seterusnya teman-teman. Ya, nah, inilah yang kemudian kita pahami. Nah, inilah yang disebut dengan bahasa tubuh teman-teman di dalam seni. Jadi teman-teman hari ini saya tidak banyak berbicara banyak hal dalam arti konteksnya yang meluas, tetapi
hal-hal yang menjadi fundamental adalah pemahamannya dulu. Makna akan rasa, karena setiap orang punya rasa, dan setiap orang punya rasa yang berbeda ketika menghadapi sesuatu. Kemudian yang kedua adalah teman-teman, kalau rasa itu terjadi, jangan pernah hindari. Dekati dan berdamailah dengan rasa, kemudian pahami definisi public speaking dengan baik, dan yang keempat, teman-teman, kita memahami bahwa ada tiga tiga V yang kemudian kita harus pelajari menjadi modal dasar kita semua. Sehingga apa, teman-teman? Apa yang mau ingin kita sampaikan itu kita bisa lakukan dengan baik. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan, Mas Ade, dan mungkin sebagai penutup, dan ada waktu kurang lebih 15 menit kita untuk discuss. Saya ingin menyampaikan, bukan hanya persiapan mental yang kemudian kita harus siapkan, tapi perkuatlah dengan spiritual. Dalam hal ini adalah berdoa kepada Allah Ta'ala sesuai dengan agama dan keyakinan teman-teman, agar kemudian diberikan kemudahan bagi kita semuanya. Ya, seperti yang umumnya kita sering bacakan ya, Robbi sorli sodri wa yassiri amri wa data milisani yafqahu qauli, begitu kan ya. Itu yang kemudian kita minta. Karena apa? Mental bagus, tapi semua balik kepada apa yang kemudian Allah Ta'ala berikan kepada kita, kemampuan. Karena sejatinya semua itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir itu, Kang Ade, Mas Ade, ya, yang saya bisa sampaikan. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, monggo. Dan lagi-lagi hari ini saya sangat terhormat, saya sangat senang sekali karena saya bisa silaturahim sama guru-guru saya, bisa ketemu lagi, dan saya pikir ini bukan lagu Roma Irama ya. Ya, malam ini malam terakhir bagi kita. Jangan ya. Mudah-mudahan nanti di bulan depan ketemu lagi sama Mas Ade, ketemu lagi sama kita, dan insya Allah mudah-mudahan doain ini menjadi annual kita, karena nggak cukup cuman sejam kita belajar. Saya pikir itu, Mas Ade, saya kembalikan Oke, dulu ke Mas Ade. baik. Silakan. Terima kasih Mas Herli. Wah, daging banget nih bahasanya. Saya bertanya kupas setuntas-tuntasnya gitu Mas Herli. Terima kasih banyak Mas, ya Allah Mas Herli. Tapi selain dari saya, ada saudara kita dari Musli nih Mas. Sudah raise Siap, hand, siap. silakan Mas Musli. Silakan, Mas Musli. Ini dari Baik, mana? Sukabumi tadi ya? Kalau kalau nggak salah ya, benar ya? ya betul Pak Ah, Herli. ya. Kumaha damang, Kang Musli. Alhamdulillah Pak Herli. Ya, Alhamdulillah terima kasih atas kesempatannya Pak Herli dan Mas Ade ya. Izin Pak Herli, izin tanya berkaitan, Mangga, mangga, silakan. pertanyaannya masih berkaitan dengan yang ditanyakan Pak Ade tadi. Cuman tadi saya sempat lihat dari CV yang ditampilkan ya, Bapak kan ini punya skill hipnoterapi Pak ya. Ya, Izin Pak, menyambung dari pertanyaan tadi Mas Ade, berkaitan dengan kemampuan kita kadang kita ketika nggak ada persiapan tapi harus tampil Pak ya, mungkin ya. itu apalagi audiensnya kan banyak orang. Nah, selain dari tadi yang disampaikan tip-tip tadi Pak, untuk hipnoterapi, apakah itu juga bisa diatasi dengan itu? Dan jika bisa diatasi dengan itu, apakah hipnoterapi ini dilakukan oleh pribadinya sendiri atau oleh orang lain seperti hipnotis pada umumnya yang kita ketahui, Pak? Baik, siap. Atur nuhun Kang Musli, Ya, terima Muslih kasih, ya. Pak. Atur Ya, nuhun terima Kang kasih, Musli. Pak. Ya, Ini Kang sama-sama. Musli ini ya penggiat ini ya hipnoterapi ya. Sedikit sempat baca-baca, Pak. Ah, Masya Allah. Baik. Bagaimana kalau kemudian kita diminta untuk tampil, kita diminta untuk menyampaikan sesuatu, lebih tepatnya gitu kurang lebih ya. Diminta untuk menyampaikan sesuatu, paparan apapun itu, lantas kemudian tidak tidak ada preparation, tidak ada persiapan. Nah, apakah kemudian secara keilmuan hipnosis atau hipnoterapi itu sangat membantu, dan apakah bisa juga untuk diri sendiri? Maka pertanyaan tadi, ya, sebetulnya ada triknya juga ketika kita diminta untuk berbicara tapi kita belum siap. Itu ada triknya juga. Triknya itu apa? Maka kita harus mengambil sesuatu yang bisa kita tarik, ya. Paling tidak sederhananya adalah saya ambil contoh deh, ya. Saya misal contoh nih ya, Kang Muslih, mohon izin ya, tidak bermaksud ujub atau sombong begitu Kang Musli ya. Kang Musli boleh minta ke saya ajukan sebuah tema Kang Musli.
yang kemudian saya harus ngomong Kang Musli. Kira-kira apa Kang Musli? Kan saya mau Kang Musli ini belum pernah janjian ya. Nah, Ya, belum, kan Pak. pertanyaannya bagaimana kalau saya diminta tiba-tiba gitu ya. Kang Musli kira-kira boleh kasih satu tema nggak tentang apa, bicara apa gitu. Ini trik and tipsnya saya langsung kasih. Oke. Kinerja karyawan mungkin Pak Herli ya. Baik, siap ya. Saya nggak tahu perusahaannya Kang Musli di mana gitu, tapi saya suruh disampaikan. Maka satu dari sekian tips ya dan trik begitu ya dalam public speaking, saya mengambil satu kaidahnya dulu dan sekarang. Kata kunci boleh dicatat ya. Dulu dan sekarang. Apapun temanya, judulnya, apapun itu, minumnya tetap air putih yang sehat ya. Jadi tips and triknya adalah dulu dan sekarang. Oke, saya diminta untuk ngomongin tentang kinerja karya. Kata kuncinya apa? Dulu dan sekarang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, dulu, dulu para karyawan bekerja sangat luar biasa. Dulu kinerja perusahaan kita sangat besar sekali. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh mental-mental yang sangat luar biasa. Dididik dengan tempaan yang sangat luar biasa. Tapi hari ini, saudara-saudara semuanya, bapak-bapak semuanya, dan kita tahu di generasi yang sekarang, kinerja sangat dipertanyakan. Saya tidak sedang berbicara antara kaum yang satu dengan kaum yang lain. Tapi kita tahu fakta di lapangan hari ini, kinerjanya. Terkadang anak-anak kita, adik-adik kita, sangat gampang sekali untuk mengatakan, aku resign. Betul ya? Aku butuh healing. Sehingga menunjukkan bahwa performnya tidak selalu kuat. Dan saya tidak sedang menghukumi. Tetapi fakta dan realitanya. Dulu kenapa kinerjanya bagus, kenapa sekarang kinerjanya buruk? Apakah karena faktor genetik ataukah karena faktor lingkungan? Dalam 2 jam ke depan, kita akan berbicara sebuah tema. Bagaimana mengukur performa dan kinerja karyawan agar bisa maksimal antara dulu dan sekarang. Kang Musli, apapun makanannya, minumnya, air putih segar. Salah satunya adalah ambillah apa makna dulu dan sekarang dalam sebuah tema yang ingin disampaikan. Itu tips yang pertama. Menjawab yang kedua, sederhana, apakah dalam proses hipnosis itu bisa dilakukan? Bisa. Dan itu harus sering-sering dilakukan. Siapa yang melakukan? Paling efektif adalah diri kita. Karena kan kita yang ngalamin, bukan orang lain. Kecuali kita sudah belajar, sudah bersertifikasi dan mampu, kita bisa nolong orang. Gitu ya. Nah, tapi memang ada tahapan-tahapannya. Bagaimana caranya? Yang paling sederhana, ini kita kasih bocoran buat kita semuanya ya, tapi jangan kasih tahu yang lain ya, kita aja ya. Yang pertama adalah secara psikologis, ya kita harus atur ritme nafas kita. Itu kan hipnoterapi namanya. Coba, kalau kita deg-degan, kalau kita jantung kita berdebar, pasti kita nggak nyaman, betul nggak? Tapi kalau detuk jantung kita normal, berarti tarikan nafas kita akan menjadi lebih rileks, kan? Nah, gitu kan? Apa yang tadi saya katakan? Ikhlas, terima, apalagi saya jadi lupa tuh ya. Ikhlas, terima, akui gitu ya. Itu kan bagian daripada self healing, self hypnosis kepada diri kita. Terima dulu. Segala sesuatu masalah nggak akan menjadi masalah besar kalau kita terima, benar nggak? Tapi menjadi masalah kecil itu jadi besar kalau kita nggak terima, benar nggak? Sederhana deh, ketika kita minum air putih, tapi kepala kita lagi pening, apa yang kita katakan? Kemarin air putih, sekarang air putih, nggak ada apa air yang berwarna. Benar nggak? Karena kita stres. Tapi ketika kita lagi rileks gitu ya, Masya Allah, air putih teh luar biasa. Kenapa? Coba pada saat kita waktu berbuka puasa, air putih aja kenyang nggak? Kenyang. Air putih loh padahal. Tapi ketika kita lagi nggak puasa, coba, air putih bosan, pinginnya kopi atau kopi atau kopi. Benar nggak teman-teman?
Semua itu dari pikiran kita. Dan pikiran kita bisa diproses melalui hipnoterapi atau hipnosis. Gitu, Kang Musli. Atur nuhun pertanyaannya. Mudah-mudahan nggak puas ya. Karena kalau puas berarti kita cukup sampai di sini. Gitu Mas Ade. Oke, terima kasih banyak penjelasannya Mas Herli dan pertanyaannya menarik ya, Mas Musli atau Kang Musli ini. Bagaimana dan saya juga sempat kepikiran, oh iya ya, ini secara hipnoterapi bagaimana ini orang kalau misal saya belum ada apa-apa, belum ada gagasan apa-apa, tapi suruh ngomong. Nah itu terima kasih banyak Mas Herli dan Kang Musli untuk Ya, penjelasan dan sama-sama. pertanyaannya. Oke, Tapi dari yang garis lain bawah mungkin, nih, hmm, Mas ya. Ade, garis bawah ya. Jangan sampai nanti, kalau gitu udah ada triknya gampang deh. Besok nggak usah belajar ya. Nggak gitu juga Itu ya. salah Tetap harus satunya aja ya kontennya Mas kita ya. pahami gitu ya. Iya benar-benar. Oke, Gitu, dari Mas Ade, silakan. Mbak Sarah, silakan Mbak Sarah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, salam wabarakatuh. kenal Mas Herli, saya Sarah. Mohon maaf, ini saya tadi joinnya agak telat, terus apa namanya, em, ya ada beberapa urusan. Saya sebenarnya mau diskusi, sekalian mau nanya aja. Jadi saya ini kan sebagai praktisi di dunia HR, beberapa kali diminta untuk ngisi webinar. Nah, cuma baru kali ini nih saya diminta untuk ngisi offline gitu, secara offline. Dan itu akan berlangsung sih masih bulan depan. Cuma kan saya nih sebenarnya belum pernah untuk ngisi secara offline. Nah, mungkin ada nggak tipsnya atau triknya supaya saya lebih siap gitu? Karena kan kalau secara offline itu kan pasti kita ketemu langsung, terus mungkin pertanyaan-pertanyaan atau reaksi kita tuh sangat diperhatikan gitu ya sama rekan-rekan peserta yang hadir gitu. Nah, mungkin boleh sharing sedikit nggak, Mas Herli, ada tips atau triknya supaya saya lebih siap gitu. Karena yang udah-udah sih saya biasanya ngisinya webinar, baru pertama kali ini offline gitu. Oh, Makasih. siap, makasih Mbak Sarah. Aduh, luar biasa nih. Mas Ade, ini Mbak Sarah ini seingat saya juga salah satu mentor saya di HR. Beliau itu di Boga Utama kalau nggak salah ya. Masya Allah. Nah, pokoknya ada Masya Allah. boga-boganya deh. Nah, itu Iya. boleh nanti berhubungan dengan dunia ke HR-an sama Mbak Iya. Sarah. Beliau Kali aja praktisi. saya lamar ketemunya Mbak Sarah ya, jadi Iya, rekruternya Mbak Sarah gitu. Saya Ahmad Tani Rafiki iya. Mbak, mohon izin. Siap, Jadi siap. teman-teman, disinilah ya pentingnya kita silaturahim dan saya pikir kita bisa jadi sebuah apa ya keluarga gitu ya. Mudah-mudahan bisa jadi keluarga nih. Kang Andre ini Kang Andre sekarang masih di perusahaan yang dulu yang di kesehatan atau udah kayaknya punya punya acara podcast juga nih Mas Andre ya kalau nggak salah ya saat ini ya. Iya dulu Kang Herli. Masya Allah. Sekarang Ini ada tetap di IT sih. Mas, oke, ini Kang Andre ini punya acara podcast juga. Tadi Coach Pungki di bisnis, sekarang Mbak Sarah nih di HR nih, Alhamdulillah. Jadi teman-teman mudah-mudahan ini menjadi kebaikan buat kita semuanya. Pertanyaan tadi adalah gimana sih kalau misalnya saya diminta offline yang tadinya online. Kemudian apa hal yang kemudian harus dilakukan? Sederhananya adalah harus banyakin jam terbang. Artinya kalau tadi Mbak Sarah bilang masih sebulan lagi sih Mas Herli. Artinya hitung-hitungan matematikanya kalau secara pekerjaan kan masih ada 25 hari. Kan Sabtu Minggu libur kan buat istri dan anak ya kan? Gitu. Anaknya lucu lagi ya. Oh, boleh jalan-jalan sama suaminya. Artinya 25 hari itulah hal yang kita harus siapin. Misalnya contoh, minta teman-teman sesama HR kumpul habis habis pulang kerja, sisihin waktu ya, kita nggak zolimin perusahaan juga gitu ya. Atau mungkin pas istirahat, atau mungkin izin sama atasannya, boleh nggak saya minta waktu 1 jam, undang teman-teman, kemudian saya praktek. Nggak ada pilihan lain. Kalau sekarang Mbak Sarah ini punya waktu masih enak. Kalau Mas Musli tadi pertanyaannya kalau nggak punya waktu kan gitu pertanyaannya ya. Nah, maka kalau punya waktu, apalagi sebulan, nggak ada pilihan lain. Kumpulin teman-teman. Mbak Sarah diminta kontennya apa nih? Konten apa nih? Apakah konten merekrut, konten menginterview, apakah konten menilai apa namanya kinerja karyawan,
Atau apa temanya gitu ya, Mbak Sarah? Temanya apa Mbak Sarah kalau boleh tahu? Performance sih. Performance. Nah, Dan ini Mas Herli, sorry mm-mm, saya tambah. boleh. Dan saya kan nih tipikal orangnya yang to the point ya. Kalau ngejelasin, nah to the point. Nah, terus ini saya baru dikasih waktunya sama mereka itu 90 menit untuk ngomong. Nah, itu tuh yang saya masih bingung sampai sekarang. Waduh, dikasih waktu 90 menit, ngomong apa nih gitu. Oke, sip. Ini balik ke seni lagi. Makanya katanya seni itu besar, seni berbicara. Mohon maaf ya, seni itu bukan berarti kalau kita urusannya ke toilet ya, karena air seni ya, bukan ya. Tetapi seni itu adalah ke definisi tadi. Makanya saya balik lagi ke definisi. Teman-teman masih ingat nggak tadi KBBI bahasanya artinya apa? Yaitu adalah sebuah retorika. Dale Carnegie bilang apa? Bicara tentang kemampuan, ya. Kemudian yang ketiga tadi saya lupa penulisnya siapa, tiba-tiba ngeblank gitu ya. Ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang apa? Pemikiran, perasaan, dan gerak tubuh. Artinya apa? Menyampaikan sesuatu memang benar, saya orangnya to the point. Tetapi apakah semua orang suka dengan to the point? Nah, makanya kita bicara seni kan? Dari 19 orang yang ada di sini, apakah semua suka dengan gaya saya? Belum tentu. Tapi minimum dari 19 orang di sini, saya berikhtiar, saya pelan-pelan satu-satu. Gitu ya teman-teman ya. Berarti kalau gitu saya harus ngegombal, ngebual. Enggak. Tetapi bahasanya saja yang kemudian kita sampaikan dengan retorika, dengan santun. Maka itu tadi saya katakan Mbak Sarah, kumpulkan teman-teman HR, bicara tentang konten penilaian kerja, dan mereka suruh nilai. Menurut lo, gue kecepatan nggak? Menurut lo, gue kelamaan nggak? Menurut lo, ngebosenin nggak? Kan gitu teman-teman. Sehingga apa? Ada sebuah feedback mempersiapkan 25 hari untuk kita present. Dan tentu insya Allah mudah-mudahan kita akan belajar sampai ke sana. Cuman nggak malam ini nih Mbak Sarah ya. Khawatirnya kita langsung muntah nanti ya gitu ya. Tapi setidaknya yang saya ingin sampaikan adalah terima tantangan itu, terima kesempatan itu, dan jadikan itu sebuah pengalaman. Yang pertama kali saya bilang apa? Terima. Kata kunci. Terima itu. Sebagai sebuah kesempatan. Sebagai sebuah pengalaman. Undang teman-temannya, lo nilai gue. Kurangnya di mana? Terima. Lebihnya di mana? Terima. Kenapa? Inilah kedewasaan kita berbicara tentang seni berbicara. Mudah-mudahan manfaat, Mbak Sarah, dan Oke. semangat buat tahu apa bulan depan ya. Iya, bulan Mudah-mudahan depan. nanti kita bisa bisa ngobrol lagi dan ya kita bisa lakukan coaching ya. Nanti bisa juga kita coaching one on one agar lebih detail dan seterusnya. Insya Allah. Gitu, Mbak Sarah. Siap-siap. Makasih banyak, Mas Herli. Sama-sama, Mbak Sarah. Oke, terima kasih tadi penjelasannya dan terima kasih juga Mbak Sarah atas pertanyaannya, menarik. Dari yang lain masih ada nggak yang mengganjal nih di benak teman-teman semua gitu, yang pengen disampaikan, mumpung masih ada waktu ya Mas ya, walaupun sebentar gitu. Ya, mumpung mumpung masih Ah, ada sebentar ya. Kita Oke, minta sedikit ya. Insya Allah kan besok libur ya. Tapi nggak nyampe jam 12 lah, jangan lah kalau ya. kalau banyak-banyak ntar lembur nih Mas, jadi lembur Iya. beneran. Nggak mesti pertanyaan, Mas Ade mungkin di Oke. sesi terakhir Oh ini ya pendapat ya. satu ada mungkin Tanggapan. eh, Mm-mm. pengalaman Oh boleh ya. pengalaman Jadi baik nggak harus siap. bertanya sih. Oke. Pengalaman yang mau berbagi dan mudah-mudahan dari pengalaman berbagi itu menjadi inspirasi buat orang lain. Jadi kelas kita tidak harus saya lebih ngomong itu lebih pandai, teman-teman yang dengar lebih nggak pandai. Bukan itu Oke. konsepnya. Tapi saya yang berbicara hanya sebatas mata, hanya ingin berbagi saja. Teman-teman Oke. yang mendengar bukan berarti jauh lebih nggak pandai. Bisa jadi Baik. teman-teman lebih pandai. Gitu. Mungkin satu Barangkali dari terakhir ada yang teman-teman ada statement? persepsi lain gitu Mas ya, Ya, tentang mungkin satu pandangan-pandangan ini ada yang bisa sharing ke kita semua. ada yang mau sharing nggak nih? Satu Mhm. mungkin terakhir sebelum kita close, ada yang mau berbagi pengalaman atau berbagi pendapat ya, atau mau berbagi gaji tengah bulan juga boleh ya.
Digaji Aku boleh dong boleh Kang Mas. Herli. Ya, Kang Andre, Pak Andre. silakan, Kang Andre. Siap, guru silakan, silakan Kang Andre. Nggak, ini Kang Herli ini eh, orang pertama yang saya ketemu waktu dulu ya di Masya ini Allah. Pak di ACT ya. Ya. Masya Allah. Luar biasa dari dulu ke Kang Herli konsisten secara berbicaranya itu top banget deh pokoknya. Eh, Masya- aku mau share tadi ada case ya dari Mbak siapa Mbak Herli ya. Tadi dengan Mbak siapa? Mbak Sarah tadi ya. Oh Mbak Sarah ya. Oke Mbak Sarah. Hmm. Kalau misalnya Mbak Sarah tadi punya waktu sekitar 90 menit ya. Aku ada salah satu ini juga Mbak Sarah. Kalau mau dibagi waktunya itu bisa dibagi jadi 4 tahapan fase. Itu ngambil dari KOP sih sebenarnya. KOLB ya. Kalau di KOP itu eh maintenance tuh kayak gini. Yang pertama tuh ngeliat dari concrete experience dulu. Jadi nanti Mbak Sarah bisa bicara tentang kondisi yang existing yang betul-betul dialami oleh teman-teman HR. Jadi bicara tentang concrete experience. Terus nanti masuk lagi ke tahapan namanya itu reflective objective RO. Jadi nanti merefleksikan apa yang saat ini sudah terjadi yang real di perusahaan itu sendiri. Nanti setelah banyak bertanya sama teman-teman, ada masuk lagi tahapan itu dibagi lagi tahapan yang ketiga itu abstrak konseptual namanya. Jadi betul-betul melihat dari sisi studi kasus yang ada, apa yang dirasakan sama teman-teman, bicara tentang performance, sampai nanti ngambil kesimpulan itu kita bilangnya itu active action implementation. Jadi kira-kira apa sih yang sebetulnya Mbak Sarah ingin dapatkan gitu ya di goals di terakhir dari misinya itu. Gitu. Tapi tadi kata Kang Herli sih memang benar banget. Jadi praktis atau latihan itu terus-menerus yang membentuk seseorang bisa secara terstruktur ya. Kalau Anies sih tadi sebenarnya pengen punya pertanyaan juga nih, tapi takutnya kemalaman gitu ya. Tapi kalau tadi sedikit sharing aja sih, itu sih siapa tadi Mbak Sherly ya? Mbak Sarah ya? Mbak Sarah. Oh iya Kak Sarah. Jadi kalau dari 90 menit nanti bisa dibagi jadi 4. Nanti bisa di searching atau Google aja. Namanya pakai COP. Kalau di fasilitator tuh ada KOLD, jadi ada concrete experience, reflective objective, abstract conceptual, dan terakhir active implementation. Jadi 90 menit itu justru kalau udah pakai tahapan itu berasa kurang nanti Mbak Sarah. Jadi waktunya kayaknya kok sebentar banget gitu ya, karena kita benar-benar coba ngegali sebagai fasilitator. Nah, tadi yang Kang Heri sempat bilang, ketika kita menjadi seorang fasilitator itu, kita akan bicara bukan siapa kita, tapi tujuan informasi apa yang ingin kita sampaikan kepada audiens. Itu sih Mbak Sarah ya, Kak Sarah. Aku boleh nanya boleh ya, Kang Heri ya, satu aja. Oke, makasih Pak Andre. Siap. Aku tuh dari dulu tuh penasaran sama Kang Heri sebenarnya ya. Menjaga harmonisasi nih. Nah, tadi sempat dibilang ya antara vokal, kemudian verbal dan bahasa tubuh gitu. Nah, kadang-kadang kan kita kalau misalnya grogi itu harmonisasi muka itu nggak bisa nggak bisa dikontrol. Jadi selain tadi harus banyak praktis nih Kang Heli, menjaga harmonisasi ketiga tools itu seperti apa ya? Kalau boleh Kang Heli sharing, karena kalau saya lihat dari dulu sampai sekarang itu benar-benar konsisten banget Kang Heli gitu. Kayak punya ada bakat tersendiri lah kurang lebih gitu ya. Tapi bakat ini kan pasti bisa dipelajarin ya, Kang Kang Heli. Mungkin bisa Siap. di-sharing kali ya itu aja. Baik. Makasih Kang Andre ya. Dan juga tadi membantu kita ya, Mas Ade ya. Nah, langsung ditanya tuh sama Coach Pungki tuh. Jadi apa nih Bang Andre teorinya? Nanti boleh di kolom di chat ya. Jadi bantu kita semuanya. Dan insya Allah teman-teman mudah-mudahan menjadi ladang kita untuk ini ya teman-teman ya saling berbagi. Walaupun kita eh, jadi nambah 10 menit nggak apa-apa ya. Karena udah 21.40 ya. Izin ya insya Allah. Baik. Terakhir mungkin ya untuk apa namanya menutup pertemuan kita. Jadi KOLBS ya. Itu apa tuh nanti cari di Google teman-teman ya.
Atau mungkin bisa dipotong kalau bahasa sederhana adalah menjadi tiga ya. Opening, ya, konten, closing itu juga bisa ya. Itu pilihan saja. Baik. Mungkin menjawab sedikit dari apa yang dari Kang Andre sampaikan gitu ya. Bagaimana sih cara menjaga konsistensi? Kadang-kadang kalau gugup itu sebetulnya ketahuan kali, tapi kok kalau kayaknya lu enggak banget, lu genetik ya. Asli enggak, Kang. Saya juga belajar, teman-teman ya. Makanya apa yang mau saya sampaikan hari ini selalu depannya adalah seni. Karena saya meyakini seni itu seperti yang tadi Kang Andre sampaikan, yaitu adalah bisa bisa dipelajari. Nah, pelajaran paling sederhana adalah saya sering belajar itu olah-olah teknik vokal dan olah teknik verbal. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Ini secara teknik. Sehingga apa? Kalau teman-teman tadi sampaikan, yaitu adalah ketika saya menyampaikan, ada kan emphasis-emphasis tertentu ya. Ya. Jadi ketika, nah, itu ya teman-teman ya. Padahal ketika saya ngomong ketika, itu bisa jadi saya ngeblank tuh. Lupa tuh. Tapi kan ekspresinya tetap cool gitu ya. Nah, sehingga apa teman-teman? Disinilah pentingnya yang namanya latihan. Jadi saya bisa seperti ini bukan berarti simsalabim ada kadraba gitu ya, tapi tetap latihan. Walaupun saya pun sampai detik ini masih ada banyak juga kesalahan dan kemudian saya banyak belajar teman-teman. Makanya saya senang betul ketemu di ruang Zoom ini bertemu justru dengan para expert dan guru-guru ini juga apa namanya memberikan pembelajaran buat kami untuk saling belajar dan untuk menambah kami untuk saling belajar. Jadi intinya sebetulnya latihan teknis aja sih Kang ya A I U E O itu penting. Kemudian tidak kalah pentingnya mohon maaf kalau kita ada kesempatan mengisi seperti Mbak Sarah tadi, mohon izin ya, bukan berarti narsis, videoin. Udah gitu videonya diupload. Jadi narsis dong. Enggak. Justru kita lihat apa kurangnya. Oh, ternyata di sini nih di menit sekian nih saya ngeblank nih apa nih kira-kira ngomongnya nih. Kelihatan banget ya, nggak enak banget ya. Di situ kita bisa lakukan. Jadi sebetulnya dengan kemajuan teknologi, video itu bukan berarti untuk mengatakan, gua habis ngisi di sini. Bukan. Tapi untuk memperlihatkan kepada diri kita, kalau ada yang kurang, saya kurangnya di mana. Ada yang bagus, bagusnya di mana. Semua kembali lagi ke mental. Balik lagi ke pikiran. Kalau tujuan kita hanya narsis, ya hanya sebatas dapat ke, apa namanya, keceriaan aja. Hanya dapat tepuk tangan saja. Dan ingat, teman-teman, nyamuk mati karena tepuk tangan. Nah, gitu ya. Jadi mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Kata kuncinya mudah-mudahan kita bisa terus silaturahim, Kang Ade ya. Terus bisa silaturahim. Kalau nggak salah Amin. sudah ada apa grup WA-nya udah atau belum saya belum tahu nanti bisa dikelola sama admin jadi kita bisa kelola dan insya Allah sangat terbuka sekali ya talenta Hasanah untuk kita kolaborasi ya kita mungkin kita adain offline-nya nih kalau ngadain offline setuju nggak nih kapan kita ngadain offline nih Mas Ade ya boleh Setuju. nih kita Nah, ngadain offline kapan yuk ayo. kita sambil kopi kopi apa ngopi-ngopi gitu ya teman-teman boleh nih kita ngadain ketemu kita ngopi-ngopi ya let's say kita diskusi sih sebetulnya ya lebih enak lagi dan lebih manfaat lagi menyebar luas. Karena satu, sebetulnya ilmu adalah milik Allah, tugas kita adalah berdakwah. Dakwah first, bisnis follow, yang kemudian itu kita ingin dawamkan, karena sejatinya ilmu adalah milik Allah, bukan milik kita sebagai hambanya. Tugas kita adalah berdakwah di muka bumi ini. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Insya Allah mudah-mudahan ketemu lagi, silaturahim lagi. Saya kembalikan semuanya ke MC kita, host kita, Mas Masya Ade. Bila taufiq Allah. walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ade. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Terima Mas kasih Ade. banyak Mas Herli, Coach Herli, dan teman-teman yang lainnya ya atas pertanyaan, sharing materi dan sebagainya. Dan sedikit informasi saja, ini jika ingin mendapat informasi lebih lanjut maksudnya ya, lebih lanjut daripada Taha, terus eh, atau mungkin kulik sedikit nih Mas Herli itu siapa gitu. Nah, itu saya sudah share Instagramnya Taha dan Instagramnya Mas Herli untuk di apa namanya bisa di follow ya teman-teman ya untuk mengikuti informasi-informasi atau mungkin ada coaching seperti ini lagi ya Mas ya rutin ya kalau Taha gitu udah
tadi saya juga apa namanya menyinggung bahwasanya eh, Taha tuh fokusnya untuk apa gitu di awal, tapi mungkin teman-teman agak sedikit belum dibahas. Nah, ini saya agak singgung sedikit, informasikan saja bahwasanya untuk Taha juga berkonsentrasi pada bisnis dan kompetisi ya. Bukan hanya itu, dan ada yang lainnya juga seperti corporate Islamic value, strategic management, training dan coaching, wakaf management and development, syariah management and risk management, property developer, IT consultant, and software housing, business incubator and retails, dan sebagainya. Itu adalah fokus-fokus Taha saat ini dan menjadi apa namanya program ya Mas Herli ya untuk apa namanya kedepannya mungkin teman-teman bisa berkolaborasi dengan kita, silakan teman-teman. Oke, dari saya mungkin mohon maaf, tapi sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita mengabadikan momen yang ceria ini ya teman-teman ya. Jadi eh, barangkali tidak terkendala oleh jaringan, mohon untuk teman-teman semua bisa on kamera untuk saya mengambil foto sebentar. Oke, silakan. Kita tunggu. Mumpung masih ada teman-teman dari ini. Oh, yang tadi udah live ya, udah nggak apa-apa. Sisa 15 orang, silakan teman-teman. Kalau sudah tidak ada yang on cam, saya mohon izin ambil, siapkan pose terbaiknya oleh teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Cakep. Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Saya Ahmad Adi Rofiki dari MC Taha Institute. Pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih guru-guru semuanya, teman-teman. Insya Allah Jazakallah kita khair, Coach kopi-kopi Herli. darat ya, insya Allah ya. Siap. Ya, Makasih Kang Ade. oke. Yuk, assalamualaikum. Salam.